Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkumpul virtual meeting pada saat ini dengan menggunakan teknologi. Saya ingin pada saat ini menyampaikan dua hal besar kepada kita yang insya Allah bermanfaat buat diri kita, buat bisnis HNI kita maupun buat kehidupan kita secara keseluruhan, yaitu dua hal itu adalah ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Ikhtiar bumi dulu, karena kita akan tinggal di bumi, baru nanti insya Allah akan kembali ke langit. Ikhtiar bumi ini adalah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjalankan pengembangan jaringan atau bisnis HNI ini dengan efektif, dengan benar, baik di masa yang normal maupun di era pandemi seperti ini. Nah, saudara sekalian, hal yang perlu kita ketahui, saya update dulu informasi pada saat ini, bahwa alhamdulillah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terus syukur yang tidak pernah berhenti, karena di era pandemi virus corona ini itu banyak sekali bisnis-bisnis, toko, lapak yang gulung tikar, atau paling tidak omsetnya jauh menurun. Restoran dia nggak laku, apalagi seperti salon udah berhenti. Tapi alhamdulillah ternyata HNI ini semakin malah berkembang. Berkembang tikarnya. Kalau lainnya gulung tikar, kita malah ngembangin tikar. Alhamdulillah kemarin di bulan pandemi virus corona, di bulan Maret, justru omset HNI itu meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Subhanallah. Ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang terus-menerus dan tidak menjadi ujub, lupa diri, sombong, tapi ini kita wujudkan kesyukuran kita ini dengan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah perjuangan kita. Apa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan daripada bisnis HNI di era COVID-19 ini? Yang pertama, saudara sekalian, menurut amatan kami adalah karena kebetulan produk-produk HNI ini sesuai dibutuhkan di masa virus corona ini. Kita tahu yang namanya extra food itu bukan berhenti produksi, tidak. Walaupun ada bahan yang impor yang agak terhambat sedikit, tapi sudah teratasi. Terus produksi dan produksinya sekarang sudah di atas di bulan-bulan normal. Tapi karena permintaannya begitu luar biasa, ya terpaksa dijatah dahulu gitu. Kebetulan pabriknya, mesin ekstraksinya itu tidak bisa ditingkatkan serta-merta menjadi besar gitu ya. Dan semuanya mengalami peningkatan. Ya extra food, yang madu, haba sauda, kelosin, ya daun kelor ternyata cukup efektif. Dan beraneka semua produk itu ternyata di era COVID ini orang peduli kepada kesehatan, membutuhkan suplemen kesehatan sehingga permintaannya meningkat. Nah, omsetnya pun meningkat. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat ini bukan karena kehebatan HNI atau manajemen apalagi, bukan. Tapi ini semua atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Sekarang ini pengiriman-pengiriman yang lewat udara itu stuck, berhenti. Kemarin sempat berhenti, dikumpulin dulu berapa hari baru jalan lagi. Problem. Jadi kalau kita jalan di tol yang menuju arah Cikampek itu penuh, walaupun jalan lengang, tapi ke situ penuh. Dan arah nanti ke arah Merak itu penuh. Artinya sekarang jalan darat yang terjadi ekspedisinya. Nah, ini saya menceritakan sekitar setahun, 2 tahun yang lalu ketika biaya ekspedisi meningkat, HNI harus memutar otak untuk mengatasi hal tersebut. Karena kalau enggak, biaya ekspedisi meningkat, itu masuk ke dalam cost, akhirnya harga produk harus meningkat. Kita nggak ingin membebani kepada para agen. Maka kita waktu itu membuat yang namanya sub warehouse. Alhamdulillah satu persatu kita bikin gudang di daerah. Saat ini sudah ada 14 gudang. Nanti insya Allah bulan ini sendiri direncanakan akan buka 3 gudang baru. Jadi kita mengirimkan produk-produk ke gudang-gudang tersebut itu lewat jalur laut dan jalur darat.
Jadi nggak terganggu sama sekali, alhamdulillah pengiriman produk alhamdulillah nggak terganggu karena BC itu adalah agen stok yang paling besar, itu dilayani oleh sub warehouse tadi. Jadi kita subhanallah dalam kondisi saat ini nggak jadi masalah, logistik itu berjalan masih baik sekali alhamdulillah. Dan di samping itu kita produk-produk kesehatan ini mendapatkan dispensasi dari pemerintah bahwa ini boleh termasuk untuk terus dilakukan walaupun dalam kondisi PSBB sekalipun. Ini kita bersyukur sekali alhamdulillah, dengan demikian bisnis kita ini masih lancar. Di tengah orang lain bingung, di tengah banyak PHK, di tengah tokonya nggak laku tutup, tapi alhamdulillah bisnis HNI ini justru semakin meningkat. Nah inilah patut betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Nah, saudara sekalian, nah itu yang kondisi yang terjadi sehingga terus meningkat. Jadi analisa sepintas peningkatan ini belum sepenuhnya dari upaya marketing leader dan agen begitu. Belum sepenuhnya, walaupun ini alhamdulillah sudah memiliki kemampuan, para agen itu sudah memiliki kemampuan buat melakukan marketing online gitu, tapi belum optimal, masih banyak yang bisa kita lakukan. Maka kalau boleh saya buat sistematisasi materi ini, apa yang harus kita lakukan dalam era sekarang ini, kita harus mengambil pelajaran ya, dalam setiap kondisi itu ambil pelajaran yang paling penting, dan kita bukan cuma mengeluh, berpikir negatif dan tidak melakukan apapun, tapi justru kondisi tantangan ini semakin menambah skill kita, menambah kapasitas kita, karena di balik tantangan, di balik musibah itu ada peluang. Itu ada hal-hal yang kita bisa melakukan lompatan-lompatan. Ini harus disadari dalam setiap kondisi. Dalam setiap kondisi ketika ada masalah, ada problem, ada krisis, ada memang lebih banyak orang yang terkena krisis, menjadi lebih susah, lebih miskin, lebih bermasalah hidupnya, tapi ada segelintir orang yang selalu berpikir positif, dia mengambil peluang ini dan dia melakukan lompatan justru ketika di saat krisis itu terjadi. Maka saudara sekalian, nah bagaimana kita sekarang mengambil momen ini untuk kemaslahatan, untuk keuntungan kita, untuk membuat justru kita semakin meningkat kapasitasnya. Nah, krisis ini di mana orang tidak bisa bertemu dengan orang secara fisik, yang disebut dengan physical distancing ini, harus membuat kita menyadari bahwa saat ini kemampuan online itu penting sekali. Sekali lagi, kemampuan online itu penting sekali, baik itu kemampuan menjual maupun kemampuan prospecting. Nah, maka kemampuan online apa yang harus kita miliki? Maka di sini di era COVID ini ada 4 kemampuan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kita harus punya kemampuan PCA online. Kita tahu bahwa rumus utama kita buat sukses di era yang biasa itu adalah PCA. PCA singkatan dari pakai, kemudian kita ceritakan apa yang kita pakai, dan kemudian ajak bergabung, ajak untuk berbisnis. Itu PCA offline yang sudah kita lakukan saat ini. Maka saat ini, saudara sekalian, kita harus memiliki kemampuan untuk online. Misalnya contoh ya, saya kasih permisalan, ada sebuah restorannya laris ketika masa normal. Tapi ketika dia masa pandemi ini terjadi, dia tidak memiliki kemampuan buat menjual online, maka dia akan mengalami penurunan penghasilan yang sangat luar biasa. Tapi begitu dia bisa online, dia bisa jual di GoFood atau di GrabFood dan lain-lain, maka dia akan kembali normal. Dan kalau dia canggih lagi, dia punya database pembeli dia bisa memberikan info, bisa memberikan pelayanan yang lebih, dia bisa akan mendapatkan justru lebih hebat lagi. Jadi PCA online ini apa yang kita lakukan, saudara sekalian? Ini seperti marketing yang konvensional yang biasa, itu sama. Kalau kita menjual produk ataupun berdakwah itu sama, bahwa orang akan melihat kapasitas kita. Rasulullah berdakwah sukses karena dikenal dengan Al-Amin.
terpercaya, orang yang terpercaya. Maka kita pun demikian, di sini kita harus punya kapasitas, ya, punya citra di dunia online ini. Yang artinya kita ini dipercaya sebagai orang yang terpercaya, dan yang paling penting lagi pengikutnya banyak. Nah, artinya kita harus punya follower atau punya friends yang banyak. Karena itu kalau ibarat dia adalah seperti empang tempat mancing, nah itu ikannya banyak. Maka saat ini media sosial yang paling besar, yang paling masih dipakai oleh kebanyakan orang Indonesia, mau nggak mau adalah pasti Facebook. Berikutnya, kita juga bisa melihat di sini segmentasinya. Kalau Facebook ini orang-orang yang lebih berumur, ya, dia Facebook. Tapi kalau anak muda, kalau kita mau ngincer anak muda, dia nggak ada di Facebook, dia di Instagram. Twitter kecil aja, walaupun sekarang sudah mulai naik lagi, tapi kalangannya kalangan muda. Jadi Facebook dan Instagram inilah yang paling banyak. Sehingga mau nggak mau kita harus mengaktifkan akun Facebook kita. Harus. Namanya leader HNI, kalau akun Facebooknya nggak aktif, itu berarti belum menjadi seorang agen yang baik. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini friends-nya harus banyak. Kalau di Facebook namanya friends. Ya, friends-nya harus banyak. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah yang paling gampang kita rajin meng-add orang. Oke. Nah, kemudian jangan sampai akun kita ini dikenali tidak aktif. Ya. Jangan sampai dikenali sebagai akun yang tidak aktif. Kenapa? Nanti akan terjadi adalah seorang Facebooker, dia akan dibatasi dengan jumlah friend-nya. Jumlah friend-nya itu maksimal hanya 5.000. Kalau udah 5.000 dia nggak bisa nambah lagi. Kalau sudah 5.000, dia akan mendelete akun-akun yang tidak aktif. Nah, begitu. Jadi kalau kita nggak aktif, nggak pernah posting, nggak pernah ngasih like, nggak pernah apapun, akan bisa di-delete atau di-unfriend. dan kita akan aktif, kalau bisa posting hal-hal yang bermanfaat. Pesan saya adalah di sini kita berinteraksi dengan orang, kita harus menjadi warga Facebooker yang baik, sering like, ya, dan komen dan seterusnya. Kemudian juga jangan terlalu jualan, karena banyak juga Facebooker ini yang kalau ada akun yang isinya jualan doang, dia nggak suka, dia akan unfriend kita. Jadi kita lakukan pertemanan, hubungan personal yang baik. Nah, kemudian sehingga orang percaya, kita sekali-sekali kemudian kita mempromosikan, dan paling bagus mempromosikan itu adalah apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita masak pakai date sirup, kita sampaikan. Kita masak dicampur dengan spirulina, atau kita punya testimoni anak kemarin panas, sekarang dikasih MHS, alhamdulillah sembuh, itu kita sharing di Facebook. Sudah masuk ke dalam PC, pakai dan cerita kepada friend kita. Kan saya kasih gambaran saja bahwa saat ini para selebgram itu bisa punya penghasilan yang melebihi para pengusaha-pengusaha besar, ya, bisa melebihi para pejabat-pejabat pemerintahan, melebihi penghasilan para eksekutif. Seorang selebgram itu yang dia punya follower yang begitu banyak. Maka kita harus di sini membangun aset kita. Dan pada kondisi saat ini, pada kondisi sekarang ini, di era sekarang ini, salah satu aset network itu ada di media sosial. Maka seorang agen HNI ini harus berupaya untuk meningkatkan Facebook-nya agar banyak friend-nya. Nah, kalau nanti udah nggak muat, udah kayak seperti saya sudah punya 3 akun Facebook, itu sudah 5.000, sudah dibuang-buang, yang delete, yang nggak aktif, masih juga nggak muat. Nah, itu memang bisa menggunakan akun page, ya, yang nggak terbatas. Tapi akun page ini kalau bukan tokoh itu memang agak susah, orang nggak mau like, ya. Orang dia harus like dulu baru orang ikut. Oke, jadi kita mengoptimalkan Facebook. Ini alhamdulillah kalau kita masuk ke Facebook, kita jumpai ada ribuan, ya, agen-agen HNI, bahkan Facebook itu begitu berisik, rame dengan PCA daripada agen-agen ini. Kita bisa ambil materi-materi dari mereka, nggak usah bingung materinya ambil dari mana, bisa ambil dari Instagramnya HNI. Alamatnya nanti bisa di-follow adalah, nah di situ banyak konten-konten yang bisa kita pakai buat sharing. Di Instagram saya pun juga banyak, ya, di Facebook saya juga banyak, bisa kita bantu untuk sharing. Nah, ini
Jadi niatkan kita main Facebook atau main Instagram itu bukan cuma untuk mainan doang yang tidak berguna. Justru ini untuk dakwah gitu. Ya kan semua Facebook, Instagram ini tuh alat, dia hanya wasilah saja. Pahala atau dosanya bergantung kita gunakan buat apa. Pisau, kalau digunakan buat membunuh ya pas jadi maksiat, jadi dosa. Tapi kalau digunakan buat bekerja, buat memasak, dia menjadi maslahat. Ini Facebook sama Instagram ini bisa kita gunakan sebagai sarana buat kita berdakwah, saudara sekalian. Kita sekarang optimalkan Facebook dan PCA di sana. Nah, maka PCA ini ujungnya yang harus disadari adalah bagaimana setelah kita PC itu, kita ada ajak. Nah, ajak di sinilah yang namanya disebut dengan closing. Sehingga yang kedua adalah kemampuan buat closing online. Nah, bagaimana caranya, saudara sekalian, untuk kita bisa closing online ini? Untuk bisa closing online, kita ini harus mulai membiasakan kalau dakwah itu dakwah fardiyah begitu. Jadi kalau kita udah PC nih, PC itu dengan cara posting testimoni, posting hal yang menarik, ya kan? Kan nanti ada yang komen. Itu jangan sampai diabaikan ya, yang ada yang komen. Kalau komennya normatif aja kita like aja. Tapi pasti ada yang nanya, carinya di mana? Nah itu harus di follow up itu, harus di follow up personal. Memang perlu waktu. Kita sapa apakah japri ataukah kita jawab di situ langsung, bagusnya japri karena kalau kita jawabnya reply di situ kemungkinan nggak terbaca. Tapi kita inbox yang bersangkutan dan kita teruskan. Nah, dia butuh produk, oke kita kirim. Berikutnya apa? Dia butuh lagi, kita informasikan agar enak loh kalau menjadi agen karena dapat diskon. Nah, untuk setelah itu bisa silakan dikembangkan, tapi intinya adalah kalau sudah closing online ini, Anda harus bisa mendaftarkan online. Jadi registrasi online, ya. Online. Ini harus punya. Jadi kita semua ini harus punya kemampuan buat melakukan registrasi online. Dan alhamdulillah nih semua ini sudah difasilitasi oleh HNI. Jadi kita semua ini harus bisa mendaftarkan online. Coba saya tanya, ada berapa cara mendaftarkan? Ada 3 cara mendaftarkan secara online. Apa dia? Yang pertama adalah self registration. Jadi daftar sendiri. Caranya apa? Dikasih link, ya, dikasih link pendaftaran. Sudah tahu? Jadi Anda semua ini punya link buat orang mendaftar yang disebut dengan web replika. Nama replikanya adalah alamatnya gampang, hni.id, kemudian nomor ID kita. Misalnya ID saya 11939. Udah kasih aja link ini. Nanti si prospek kita akan mengklik, dia akan masuk ke dalam sebuah page, ya. Kita coba ya, hni.id, misalnya saya nomor ID-nya 1139. Kalau kita klik, maka ini kemudian akan menjadi web replika kita. Nah, lihat tuh ada foto saya. Makanya nanti di AVO di-update fotonya. Jadi muncul AVO. Ini kalau kita lihat, ini adalah sebenarnya bahasa-bahasa buat merekrut, ya, memperkenalkan tentang HNI dan lain-lain, oke. Dan nanti kalau sudah mau, dia akan daftar sekarang. Dia akan daftar, dia mengisi sendiri semuanya, dan nanti bisa daftar, bisa bayarnya pakai BNI Syariah atau Permata Syariah. Bayar sendiri, cuma memang ada charge-nya. Berapa bayarnya? Rp10.000, karena ini adalah pendaftaran yang tidak menggunakan buku secara fisik, ya. Jadi kalau pakai Permata Syariah itu jadinya 10.000 tambah 1.500, 11.500. Kalau pakai BNI Syariah 12.500. Cara pertama, daftar sendiri. Cara kedua, melalui AVO. Jadi kita ini bisa mendaftarkan, nggak perlu kirim ke kantor pusat atau ke HNI. Jadi cukup mendaftarkan lewat AVO. Sehingga kalau kita mau daftarin ke AVO, pertanyaannya adalah sudah bisa belum login AVO? Nah, nanti ada username sama password. Apa itu AVO? Yang gampang aja dulu deh. AVO itu adalah kita nanti mengunjungi hni.net. Nah, itulah AVO kita. Ada masuk AVO, ada username, ada password.
username-nya apa. Ini kalau buat yang udah tahu, jadi latihan buat menjelaskan kepada orang lain. Username-nya adalah nomor ID, ya, nomor ID. Misalnya kalau saya berarti username-nya adalah 00 011 939 123456 8 digit, ya. Nah, nggak usah pakai nomor ID ya, langsung aja username-nya adalah 00, saya adalah 11339. Ingat kalau nomornya ratusan ribu berarti nolnya cuma 2. Kalau nomornya udah jutaan berarti nolnya cuma 1, ya. Passwordnya apa? Passwordnya kalau kita belum pernah mengaktifkan AVO, maka passwordnya adalah tanggal lahir. Maka nanti kemudian kita masuk, sudah berhasil masuk, kita akan diminta ada form buat mengaktifkan, yaitu dengan cara memasukkan data-data terakhir berupa nomor HP, alamat email, dan lain-lain sudah aktif. Kalau sudah aktif, kita bisa tetap menggunakan hni.net sebagai AVO, bisa juga menggunakan mobile application yang bisa diinstal dari Play Store untuk Android atau dari Apple Store buat iOS Apple, ya. Nah, itu jadi kita sudah bisa masuk hni.net. Nanti di AVO itu ada modul registrasi. Yang web di hni.net masuk. Ini kita mau nggak mau semua harus belajar. Oh, saya nggak bisa, saya jadul. Harus belajar. Karena apa? Agar kita bisa mengajarkan kepada member-member kita. Jadi masuk, kemudian kita login, ya. Login tadi nomor ID, kemudian kalau belum pernah mengaktifasi, berarti passwordnya masih standar, passwordnya adalah tahun, bulan, tanggal. Nah, gitu ya. Jadi tahunnya 4 digit, bulan, kalau bulan September ya 09, tanggal lahir, kemudian masuk, saudara sekalian. Nah, di sini ada di bawah registrasi agen. Kita bisa mendaftarkan agen lewat di sini, registrasi agen. Kita mendaftarkan agen. Kita klik, nah kita masukin agen yang mau kita daftarkan, dan nanti taruh di mana itu bisa di upline ID-nya. Udah, kita bisa daftarin sendiri. Nah, kita punya saldo pendaftaran tuh, sebelah kanan ada saldo pendaftaran 19, ya. Ini kita beli dulu, per pendaftarannya Rp10.000. Jadi kita bisa mendaftarkan langsung. Jadi kita ketemu orang di Mikrolet bisa daftarin, ketemu orang di arisan bisa daftarin, nggak pusing ya, bisa daftarin sendiri. Dan saya menyarankan kita gunakan pendaftaran yang model ini saja. Kenapa begitu, saudara sekalian? Karena saya pernah ke bank syariah, saya buka rekening, terus nggak dapat kartu. Ternyata model tabungannya yang tidak pakai kartu. Jawabannya zaman sekarang semua sudah zaman online, nggak perlu lagi. Kalau dulu nggak pakai buku tabungan. Sekarang ada lagi yang udah kartu pun nggak pakai, dia cukup semuanya pakai aplikasi. Kita optimalkan menggunakan pendaftaran online yang 10.000 saja, cukup, itu bisa diduplikasi. Sudah. Cara kedua, pendaftarannya di mana? Di AVO. Harganya berapa? 10.000. Jadi sekarang kalau kita ada potensi orang nanyain produk, kita bisa arahkan dari harganya berapa. Jadi kalau ditanya harga MHS wilayah 1 ya, kalau wilayah 2, wilayah 3 berbeda. Harga MHS berapa? Jangan jawab harganya 28.000. Harga MHS itu 45.000. Itu dulu. Jadi jangan langsung tahu-tahu 28.000. Nah, udah, apakah dari awal Bu mau dapat diskon apa enggak gitu, atau pembelian pertama 45.000 enggak apa-apa, nanti berikutnya Bu bisa dapat diskon loh dengan kita menjadi anggota HNI, seperti kartu diskon lah. Kalau Ibu member itu harganya hanya 28.000 aja, coba 45.000 dikurangi 28.000, hemat berapa? Beda berapa tuh? 17.000, ya kan? 17.000 tuh lebih dari 25%. Lebih dari 25%. Oh iya, saya setiap beli satu untung 17.000. Emang berapa jadi agen HNI? Cuma 10.000 lah. Iya, sampai nggak gabung coba. Kalau kita tahu prinsipnya ini, nggak mungkin nggak bisa untuk merekrut orang, ya kan? Dia beli satu MHS saja udah ketutup, bahkan lebih daripada diskonnya. Nah, itulah pentingnya kita juga harus mengedukasi yang namanya harga konsumen. Oke, dapat ya. Yang kedua, yang ketiga pendaftaran adalah lewat HSIS. HSIS ini khusus buat agen stok. Dia punya HSIS.
Nah, cuma yang di HSIS ini pendaftarannya yang lengkap yang Rp30.000. Saya minum sebentar. Ini adalah Janati dicampur dengan madu. Insya Allah kandungan-kandungannya sangat baik buat meningkatkan stamina kita dan mencegah dari COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lanjutkan. Sudah, kita berarti tadi sudah PCA. PCA online, punya kemampuan PCA online. Mengoptimalkan yang namanya sosial media kita, terutama Facebook, karena orang Indonesia 90% itu Facebook. Instagram tuh hanya 7%. Twitter di bawah 2%. Kecil sekali. Jadi sekali lagi Facebook yang harus kita lakukan. Nah, kita bisa PC, ajak, berarti kita harus bisa closing online. Closing online sudah tahu ada 3 caranya, yaitu pertama dengan daftar sendiri, dengan link web replika hni.id, yang kedua adalah lewat AVO yang harganya 10.000, dan yang ketiga adalah lewat HSIS untuk agen stok yang harganya 30.000, tapi harus beli buku dulu agar nanti ketika orang daftar datang ke stokis kita, agen stok kita, nah dia daftar, dia bayar, bukunya sudah siap. Ya, jangan lupa begitu ada agen bergabung, maka kita harus sanggup yang melakukan yang ketiga. Harus mampu untuk melakukan pembinaan online, saudara sekalian. Oke, bagaimana pembinaan online yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah Bapak Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah saat ini HNI sudah menyediakan pembinaan online. Bahkan ini lebih hebat lagi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Ya, karena kalau dulu acara terbatas, coba yang di Lombok bisa ngadakan yang bisa diisi oleh leader nasional. Waduh, nunggunya bisa setahun sekali ya, Pak Arman ya, Bu Tuti. Tapi kalau sekarang Masya Allah, tiap hari, ya 2 hari sekali. Kemarin hari Rabu, ada siapa? Ada PLC kita, ya Pak Nasruddin menyampaikan training online. Hari ini sebenarnya bersamaan ada Umi Sabil, ya tentang produk. Umi Sabil itu Masya Allah, beliau nggak pakai Zoom, dan pakainya adalah live streaming YouTube, tapi selalu pemirsanya selalu paling banyak karena begitu menarik. Ini menunjukkan kita ini, bisnis kita ini adalah bisnis perniagaan dagang kita ini. Jualan gitu. Buktinya apa? Yaitu Umi Sabil ketika menyampaikan produk knowledge dengan cara yang menarik, orang suka. Jadi kita harus punya skill itu. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, di era yang normal ya kita disuruh PCA, datang ngisi presentasi bos di arisan ibu-ibu, mau ngomong apa? Ngomong yang paling pas, ngomong produk. Jadi kemampuan kita untuk produk talk itu adalah penting sekali. Maka sekarang yang ketiga, pembinaan online, apa yang kita lakukan? Kita menggesah jaringan kita, bermember kita, mitra-mitra kita, di bawah kita semua, kita gesah untuk ayo kita ikuti support system. Support systemnya sudah jelas banget, tapi khusus pada saat pandemi ini adanya motivasi, adanya pembinaan online yang diberikan oleh para leader. Ya, itu saya share di WA group. Silahkan tolong diikuti. Kita ini sukses, Bapak Ibu sekalian. Kita kalau bicara bagaimana secara sukses. Cara sukses yang paling dasar, yang paling siapapun melakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas kita. Karena kalau kapasitas kita sudah nambah mencukupi, maka otomatis itu outputnya yang berupa kesuksesan tadi itu akan terjadi. Tapi kalau kapasitas kita ini nggak nambah, nggak akan sukses. Jadi peningkatan kapasitas itu adalah dengan cara kita rajin ikut pembinaan, ikut pelatihan-pelatihan. Satu. Yang kedua, bisnis network. Bisnis network adalah bisnis duplikasi. Apa yang dilakukan oleh leadernya pasti diikuti oleh jaringannya. Coba lihat ya. Saya sampai kalau ketemu leader yang sudah LED gitu, saya bisa tahu ini mitra LED di atasnya siapa gitu. Kenapa? Cara ngomongnya, cara presentasinya itu akan mirip. Itu luar biasa. Ini bisnis yang luar biasa. Ya, artinya apa? Dia akan diduplikasi betul cara kerjanya, bahkan sampai cara ngomongnya dan lain-lain. Kalau manajemen mah nggak usah diikutin, ya. Leader ini yang harus paham bahwa dia itu diduplikasi oleh jaringan. Maka kalau kitanya sebagai leader tidak disiplin, tidak maniak pembinaan,
tidak selalu rajin ikut pembinaan dan pelatihan, maka jaringan kita pun punya kualitas yang sama. Jaringan kita, mitra-mitra kita akan menjadi mitra-mitra yang tidak peduli dengan pelatihan. Dan sudah tahu, kalau mitra yang tidak peduli dengan pelatihan, karena pelatihan pembinaan merupakan hal yang paling pokok dalam bisnis network marketing ini, maka tidak akan sukses. Jadi kita hanya harus mencontohkan, walaupun materinya udah pernah dapat, walaupun materinya udah pernah ikut, tapi kita ini harus mencontohkan. Ya. Nah, jadi caranya pertama, A adalah ikuti pelatihan-pelatihan online yang disajikan oleh manajemen maupun sales. Di mana dapatnya? Dapatnya di WAG yang Bapak-Bapak Ibu ikuti. Kalau ada yang belum ikut WAG, bilang ya, nanti akan digabungkan ke dalam WAG yang sudah ada. Bahwa pembinaan online ini kita sebenarnya sudah amat sangat dimudahkan dengan teknologi. Ya, saya ceritakan di Kalimantan itu, di Kalimantan Barat, ya, bukan di Pontianak ya, bahkan ada di daerah pedalaman, ya, 4 jam dari Pontianak, itu ada beberapa leader, diantaranya ada Puput Jaiman, ada siapa lagi itu, Zainuddin. Dia ini ternyata adalah mengembangkan HN itu dengan online. Bahkan pada masa normal kemarin dengan online. Di mana kehebatannya, saudara sekalian? Ini luar biasa adalah mereka ini, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya adalah penjual keliling. Penjual makanan keliling pakai sepeda. Alhamdulillah kita bisa lihat di Facebooknya, kemarin dia sudah bisa beli mobil Rush baru. Subhanallah. Dari penjual keliling dengan wasilah HNI, dia sudah alhamdulillah bisa sukses. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu sekalian? Ternyata dia melakukan rekrutmen online seperti yang kita lakukan, tapi mungkin bedanya adalah dia segera kalau orang yang bergabung, dia bikin kelas-kelas. Dia bikin kelas-kelas, masukin ke dalam room-room WAG pembinaan. Nah, bukan bedanya kelasnya kelas virtual. Ya, ada kelas. Nah, di situ dia sudah punya kurikulumnya. Apa yang disampaikan? Pasti pertama, orang yang paling bergabung, dia butuh apa? Product knowledge. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dia punya kemampuan buat online, bagaimana mengaktifkan AVO, bagaimana HNI.id, bagaimana HSIS, dan seterusnya. Nah, itu diajarkanlah di situ dan motivasi dan seterusnya, materi-materi pelatihan BSC dan SBP itu disampaikan di situ secara online, nggak pakai ketemu. Dan subhanallah, perkembangan jaringan dan perkembangan omsetnya bahkan melebihi para leader-leader yang melakukan secara offline. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak usah offline, dua-duanya kita lakukan offline maupun online. Jadi sekarang Bapak Ibu, itu mereka Bapak Ibu, dia punya grup WAG pembinaan itu lebih dari 200. Lebih dari 200 WAG, nggak tahu per WAG-nya itu berapa orang ya. Jadi melakukan pembinaan di WAG. Subhanallah. Berarti di sini kita layak punya HP yang bagus. Kita layak. Karena itu mengelola WAG 200 kalau HP-nya nggak cakep, hang gitu. Jadi punya apa, Samsung S20 atau punya iPhone 11, nah bolehlah di situ. Kalau memang dia betul-betul buat manfaat, buat kerja. Rasulullah SAW itu, ya hidupnya sederhana, tapi kalau sarana, pedangnya Rasulullah, kudanya Rasulullah itu nggak pernah terkalahkan dalam lomba balap kuda. Sampai suatu ketika pernah dikalahkan, Umar marah pengen nebas leher orang yang mengalahkan Rasulullah, tapi dicegah oleh Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah selalu pedangnya yang terbaik, kudanya yang terbaik, ontaknya yang terbaik. Nah, kalau alat perang ini, alat buat kita produktivitas ini harus gunakan yang terbaik. Kita layak untuk punya HP, punya tab yang terbaik kalau buat bekerja. Oke, tadi pembinaan online kita lakukan. Nah, sekarang lagi ngetren, kan enak ini ya, kita bisa tetap ketemu bermuajah, bertatap muka ini dalam kondisi online ini dengan teknologi pakai Zoom ini. Nah, ini luar biasa, antum bisa melakukan. Jadi kalau dibagi pembinaan saat pandemi ini apa? Yang pertama adalah untuk mengajak mengikuti pelatihan online yang disajikan oleh perusahaan manajemen. Biasanya kalau perusahaan itu ada di page HNI HPAI atau di Instagram @pt_hpai ya, Instagramnya tolong di follow. Atau sales juga menyajikan, bahkan hampir tiap hari ada leader yang memberikan pembinaan kepada kita, ikutin. Yang kedua adalah kita membuat WAG pembinaan dalam rangka untuk memotivasi dan melayani para jaringan kita.
Nah, WAG Group ini para leader punya, ya ini sudah menyaksikan bagaimana di sini Pak Tosim ya, Pak Tosim saya perkenalkan, beliau salah seorang LED dan beliau punya WAG yang cukup membina secara online jaringannya. Nah, itu luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kita boleh melakukan home sharing. Kalau dalam kondisi normal kita home sharing. Home sharing itu kita ketemu di rumah, ya ketemu apa 2 minggu sekali, apa sebulan sekali untuk saling bantu-membantu di sana, bikin dan lain-lain. Tapi tidak bisa, kita bisa lakukan dengan cara online, yaitu dengan cara Zoom ini. Oke, sudah kita punya tadi apa? PCA online. Yang kedua adalah closing online. Yang ketiga adalah pembinaan online. Nah, yang keempat ini juga penting banget, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang keempat ini bisa jadi yang ketiga, gitu. Kenapa? Karena kita seluruh agen, seluruh leader yang sukses di polanya sama. Polanya sama, yaitu orang yang bergabung, kita punya mitra yang baru bergabung, maka langkah pertama jadikan dia sebagai agen stok. Sekali lagi, kalau kita punya mitra yang bergabung, arahkan dia menjadi agen stok. Dan subhanallah, saat ini agen stok HNI itu luar biasa. Kalau yang dananya terbatas, cukup dengan 5 juta rupiah, tapi nggak punya branding, brandingnya bisa nyusul. Nah, kalau 7,5 juta, dia bisa dapat branding Pak Selamat kepada Pak Hairudin sudah punya branding ya yang mantap di rumahnya. Nah, itu dapat tinggal kita pakai. Nah, jadi agen stok. Karena kita kenapa menjadi agen stok? Kenapa harus menjadi agen stok? Karena kita tidak akan bisa optimal buat mendakwahkan HPAI ini, mendakwahkan HNI ini kalau nggak punya produk. Masa kita jualan nggak pegang produk? Maka produk ini gunanya adalah untuk kita bisa jualan, bisa menyampaikan, mengajak orang berbisnis, dan yang kedua adalah melayani jaringan kita untuk mendapatkan produk, gitu kan. Jadi kalau dia butuh produk, kita siap sedia. Maka kita harus bisa menjadi agen stok. Nah, untuk menjadi agen stok ternyata pun cukup online, luar biasa. Cukup online, nggak perlu datang ke kantor pusat, nggak perlu datang ke BC. Caranya ada sudah semua di AVO, ya. Nanti tinggal pembelanjaannya bisa melalui DC, minimal ke DC, bisa ke AC, bisa ke BC. Nah, itu luar biasa sekali. Saya resum, yang pertama adalah kita harus punya kemampuan PCA online. Yang kedua, kita punya kemampuan closing online. Yang ketiga, kita jadikan ketiga saja, yaitu kita bisa melakukan closing agen stok secara online, dan yang keempat kita melakukan pembinaan online. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan bisa sukses. Saya ingin menyampaikan hal yang penting sekali, yaitu ikhtiar langitnya. Tadi kan ikhtiar bumi, tadi ikhtiar dunianya. Sekarang ikhtiar langitnya. Nah, saudara sekalian, ini penting banget, betul-betul penting sekali. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya itu bukan ikhtiar kita, gitu loh. Jangan salah, kan udah melakukan 4 hal yang tadi, sukses dong, belum tentu. Bukan kita yang menentukan sukses atau tidaknya. Itu kan ikhtiar, hasilnya kan terserah Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ada di kepala kita itu. Tapi ini sudah menjadi bukan yang benar. Nah, oke. Sekarang agar kita sukses, yang dulu kepada Anda semua. Kalau Anda sukses di HNI ataupun di dunia ini, dari mana Anda tahu bahwa sukses ini istidraj atau memang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Tahu dari mana kita ini istidraj atau bukan? Kalau seandainya kesuksesan ini adalah istidraj, mendingan enggak, Bapak Ibu sekalian. Mendingan enggak dapat kalau ini istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu kita diulur-ulur, dikasih semua haknya di dunia ini, biar semakin lupa, semakin lalai, akhirnya justru kita akan semakin banyak dosa, dan Allah akan mengazab kita, dan kita akan di akhirat akan nggak dapat apa-apa lagi, akan menjadi orang yang merugi. Itu istidraj. Maka saudara sekalian, agar memastikan ini bukan istidraj dan kita akan tertolong sukses, saya berikan ikhtiar langitnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, yuk kita ngaji ya. Sekarang kita niat ngaji dan kita amalkan. Yang saya sampaikan ini bukan cuma teori, tapi langsung ada prakteknya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang pertama adalah kuncinya ada pada istighfar. Kita lihat ayatnya ya. Terus sekalian, sekarang kita berada di era COVID-19 ya. Yang ini bisa menjadi azab bagi manusia, bagi orang yang tidak beriman, tapi ini juga bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Karena kalau ada yang meninggal karena pandemi ini, karena wabah ini, sedangkan dia dalam keadaan beriman, dan dengan sobiron dan muhtasiban, sabar dan ikhlas, maka insya Allah dia akan mati syahid. Dan ulama mengatakan syahidnya adalah syahid fil akhirah, syahid di akhirat. Nah, tapi kita lihat saudara sekalian, ini tentang azab ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, di sini coba kita renungkan sejenak. Wa ma kana itu ada isim kana. Kalau kana itu berarti takkid, penekanan, sungguh-sungguh sesungguhnya. Tapi ada ma di depan, makana, ma itu nafiyah. Nafiyah itu artinya adalah negasi, peniadaan. Jadi artinya wa makanallahu, dan sekali-kali tidak akan Allah. Nah, itu seperti itu artinya. Kalau dengan ada isim kanannya. Ya, wa makanallahu pasti domah dia karena isim kana marfu ya. Wa makanallahu, dan sekali-kali Allah tidak akan apa? Liyu'adzibahum. Itu bentuk fi'il mudhari', present continuous tense, mengazab mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah penduduk Mekah. Karena ini asbabun nuzulnya ketika itu Abu Jahal berkata bahwa kalau memang Al-Quran itu benar, datangkanlah kepada kami batu dari langit yang menimpa kami. Datangkanlah azab, nantangin dia. Maka turunlah ayat ini bahwa nggak mungkin Allah mengazab wa anta fihim, sedangkan anta di sini Rasulullah SAW berada di antara penduduk Mekah, nggak mungkin diazab. Nah, kemudian ada yang kedua, wa makanallahu, ada dua. Pertama, jadi sebuah kota itu dilindungi, tidak akan diazab dengan dua kondisi. Para mufassir semuanya mengatakan demikian. Pertama adalah ketika ada Rasulullah di dalamnya, dan yang kedua, wa makanallahu mu'adzibahum, dan sekali-kali tidak akan Allah, ya, mu'adziba di sini, kalau tadi liyu'adzibahum itu fi'il mudhari, mu'adziba ini adalah isim fa'il. Ya, jadi yang mengazab. Jadi Allah mu'adzibah ini kembali kepada Allah. Allah lah yang mengazab. Mu'adzibahum, saudara sekalian. Mu'adzibahum. Kenapa ada tasdidnya? Karena ini asal katanya adalah azaba. Jadi ada tasdidnya. Jadi bentuk fa'ala. Bentuk fa'ala di sini tujuannya adalah menjadikan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi, ada objeknya yaitu hum. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan sekali-kali tidak akan Allah itu mengazab mereka, wa hum yastaghfirun. Ya, sedangkan mereka itu senantiasa fi'il mudhari beristighfar. Jadi dengan ini kita bisa lihat bahwa salah satu kunci keluar dari musibah yang sekarang itu dengan memperbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar. Satu ayat lagi saja yang tadi dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berkenaan banget dengan kita. Ini yang kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Ketika HN ini berdiri, manajemen itu melakukan apa? Kami bersama dengan para pengusaha-pengusaha muslim nasional itu melakukan istighfar 2.500 kali sehari. Itu kita lakukan. Dan subhanallah, habis kita berkomitmen melakukan istighfar 2.500 kali, apa yang terjadi? Omsetnya naik terus, subhanallah. Allah yang ngasih. Dan sekarang ini yang masih terus berjalan, ini ada beberapa manajer hadir juga di sini, ada Pak Gunawan. Kita masih melazimkan direksi, manajer, dan supervisor HNI, manajemen HNI, itu melakukan istighfar minimal 1.000 kali. Dan itu dimutaba'ah seperti odots, ya, seperti odots. Di sini Allah berfirman, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafar. Coba kita tadaburi sejenak. Fakultu, nah ini fi'il madhi ya, yang menceritakan bahwa Rasulullah mengatakan kepada mereka, istighfaru, perintahnya ini agar kita beristighfar, ada waw jamak, jadi agar semua kita ini, kalian, kita maksudnya adalah
istighfar. Rabbakum maf'ulun bih, kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghafaro. Ini kalau paham kata ini, Masya Allah, ini ada berkali-kali taukid di sini. Innanya taukid, kananya taukid juga. Bahkan ghafaro itu juga bentuk dari sifat yang lebih daripada ghafur. Maka ghafaro ini dengan adanya tasdid itu lebih lagi pengampun. Nah, misalnya kalau kita beristighfar, apa yang terjadi? Wa yumdidukum bi amwalin. Nah, coba di sini. Kenapa wa yumdid? Kenapa bentuknya sukun wa yumdid ya? Dia fi'il mudhari tapi majzum. Kenapa? Karena dia maktuf kepada yursilinnya majzum juga. Kenapa majzum bentuknya? Nah, karena ini jawab daripada istighfar. Sehingga yursilis sama alaikum midroro maupun wa yumdidukum bi amwalin wa banin ini adalah jawab dari istighfar. Kalau kita sudah istighfar secara rutin, maka Allah akan melipat gandakan. Jadi ini nahwu sorofnya dahsyat. Maka itu akan memperbanyak harta bi amwalin wa banin. Nah, ini bentuk jamak ya. Amwal ini jamak taksir daripada mal. Maka harta kita menjadi banyak. Subhanallah. Artinya apa? Ini janji Allah yang pasti akan terjadi. Maka saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, kalau WAG tadi, kalau sudah bikin WAG dalam pembinaan kita tadi, nah itu juga dibikin mutabaah semacam odoj untuk saling beristighfar. Maka insya Allah Anda akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi. Nah, oke, istighfar. Saya berikan satu lagi kunci langitan buat kita semua, saudara sekalian, bahwa yang menjadi dan ini kita lakukan, ini kami lakukan semuanya dan kita sudah melihat keajaiban yang terjadi. Saya ini panjang tapi saya akan mengambil satu hal saja menambah wawasan kita. Saya perlihatkan surah At-Tolak ayat ke-7. Sebenarnya ayat ini kalau melihat tujuannya adalah suami untuk istrinya yang ditalak. Tapi kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa penjelasan dari ayat ini menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, menceritakan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau melihat Abu Ubaidah yang makanannya itu sangat minim, pakaiannya sangat kasar karena kehidupannya. Maka kemudian Umar bin Khattab mengirimkan uang, utusan bawa uang ngasih 1.000 dinar. Berapa tuh 1.000 dinar? Banyak ya. Kepada Abu Ubaidah dikasih 1.000 dinar. Ya, Abu Ubaidah yang hidupnya sangat pas-pasan dikasih 1.000 dinar. Maka kemudian sambil Umar bilang sama utusannya tadi, coba perhatikan bagaimana Abu Ubaidah menggunakan uang tadi. Maka kemudian dengan uang tadi Abu Ubaidah beli makanan yang enak, kemudian beli baju yang lebih baik, dan menginfakkan sebagiannya lagi. Maka pas pelayannya itu laporan ke Umar bin Khattab membaca ayat ini. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Apa artinya? Dahsyat. Jadi liyunfik, di sini lamul amr, lam perintah, yunfik fi'il mudhari yang menunjukkan adalah perintah ya. Jadi hendaklah berinfak. Du sa'atin, orang yang punya kemampuan. Nah, ini Umar punya kemampuan. Du sa'atin min sa'atih, dari kemampuannya gitu loh. Jadi dia bisa berinfak banyak 1.000 dinar. Subhanallah. Jadi kalau kita punya kemampuan, infaknya yang banyak. Jangan kita orang kaya, infaknya macam orang miskin. Nah, itu nggak pas. Tapi lihat, wa man qudira alaihi rizquhu, ya, dan barang siapa yang kudiro disempitkan alaihi atasnya rizkinya, barang siapa yang disempitkan, apa katanya? Kalau kita nggak punya rizkinya sempit, malah disuruh fal yunfik, maka berinfaklah. Tapi apa? Mimma atahullah, dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi menurut kemampuannya. Nah, itulah infaknya Abu Ubaidah. Ya, infak sekedarnya, karena memang nggak ada. Tapi intinya apa? Semua berinfak. Kita lanjutkan. Jangan kita kemudian merasa, loh kita nggak punya uang kok disuruh berinfak. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak akan membebani
seseorang melainkan atas apa yang Allah telah berikan kepadanya. Lihat Bapak Ibu sekalian, tolong lihat baik-baik kalimat berikutnya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Saya ja'alu, ada sa, ini harfu istiqbal. Yang artinya apa? Akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi harfu istiqbal ini ada sa, ada saufa. Sa sama saufa, deketan sa. Jadi kalau kita dalam kondisi sempit pun kita masih berinfak, janji Allah. Ada harfu istiqbal di sini, apa? Saya ja'alullahu, maka Allah akan menjadikan ba'da usrin, ya, sesudah kesempitan. Kalau dalam surah Alam Nashrah, inna ma'al usri, bersama dengan usri yusra. Tapi ini apa? Ba'da usrin yusra, akan dikasih kelapangan. Ini janji Allah. Dahsyat tentang infak dan sedekah ini. Nah, infak sedekah ini Bapak Ibu sekalian enggak semata-mata harus materi. Apalagi di saat ini banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kita pikir gimana caranya memberikan bantuan kepada orang lain. Ada yang pekerjaannya hilang karena bencana COVID ini. Ustadz yang biasa penghasilannya jadi ceramah, nggak bisa ceramah, nggak punya penghasilan sama sekali. Kita cari, kita bantu. Dan ketika kita kemudian mengkoordinir muslimin untuk berjuang bersama HNI, ya, kita bantu mereka dengan sepenuhnya, dengan penuh perhatian, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan perhatian kita. Kalau kita ada kelebihan dengan dana kita, itu bagian dari infak yang Allah perintahkan. Dan yakin ketika kita bisa fal yunfik tadi, maka saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Ini jadi leverage yang dahsyat. Saya nggak mau banyak-banyak kasih kiat langitan. Cukup 2 aja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah istighfar. Yang kedua, infak sedekah, kebaikan, berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Yang kedua ini adalah merupakan bukti, bentuk daripada syukur. Dan janji Allah kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Saya yakin insya Allah kalau kita melakukan tadi ikhtiar bumi tadi, ikhtiar langit tadi, maka insya Allah kesuksesan Bapak Ibu akan terjadi. Yakin insya Allah akan dikasih leverage kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin cukup sekian. Kita bisa saling diskusi atau saling, nggak mesti pertanyaan, bisa juga sharing dan lain-lain. Kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.